Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah penyesalannya mendalam ke kamu. Penyesalannya mendalam ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silahkan dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat ya penyesalannya mendalam ke kamu ya teman-teman ya. Ada energi seperti apa? Denial. Teman-teman, orang ini sepertinya banyak denial ya, tentang mungkin perasaannya ke kamu, tentang pikirannya ke kamu, atau bagaimana sebenarnya ya artinya kamu buat dia. Dia mencoba lari dari begitu banyak perasaannya, begitu banyak pikirannya ke kamu teman-teman ya. Namun semakin dia kabur dan semakin dia berusaha untuk denial, kenyataan kalau ada energi twin flame yang sangat kuat dia rasakan ke kamu ya teman-teman, semakin tidak bisa dihindari. Orang ini merasakan energi twin flame yang sangat kuat teman-teman ke kamu ya. Ada energi twin flame yang sangat kuat, ada energi koneksi yang sangat mendalam ya, dan tidak bisa dia hindari teman-teman. Dan ini semua terjadi dan tersadarkan ketika dia banyak mempelajari atau banyak merasakan koneksi spiritual di antara kalian ya teman-teman. Di sini terasa sekali energi koneksi spiritual di antara kalian ya. Dan sangat mungkin sekali di sini terasa sekali kalau kalian punya koneksi yang tidak biasa. Orang ini banyak belajar dan berproses dengan koneksinya dengan kamu. Ada energi unavailable ya. Di sini juga terlihat bahwa ada seseorang yang tidak seutuhnya ya untuk kamu ya. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin tidak ada seutuhnya untuk kamu, tidak ada sepenuhnya untuk kamu. Dia mungkin banyak sibuk dengan urusannya sendiri, konsentrasi dengan urusannya sendiri, ego gitu ya. Jadi seperti selalu tidak benar-benar ada untuk kamu teman-teman ya. Sehingga itu juga secara tidak langsung menjadi sebuah red flag ya teman-teman dalam hubungan ini. Karena kamu merasa bahwa orang ini seperti tidak bisa fokus untuk kamu ya. Lalu ada energi boundaries ya. Di sini orang ini juga mungkin saja menarik diri dari kamu ya teman-teman ya. Karena ada berbagai hal, nanti kita coba lihat ya teman-teman. Kamu mungkin sedang berjarak sama dia dan sedang terbatas dengan dia, baik secara energi fisik ataupun secara energi koneksi ya. Orang ini bahkan terlalu sibuk untuk bisa enjoy ya. Jadi kayak fokus banget mungkin sama kehidupannya, sama kerjaannya, sama masalahnya teman-teman ya. Tapi selain ada energi twin flame, energi soulmate juga sangat kuat dirasakan. Jadi sangat mungkin orang ini susah lepas dari energi koneksi kalian memang ya teman-teman. Dan begitu banyak energi masalah yang pada akhirnya memblocking hubungan ini ya. Yang mungkin saja orang ini menyadari bahwa masalah di dalam hubungan kalian banyak ya. Namun ternyata perasaan dia yang dia coba tolak itu juga tidak bisa ya. Jadi walaupun banyak masalah tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena ternyata dia masih sangat terobsesi sama kamu. Dia selalu kepikiran sama kamu meskipun dia mencoba untuk melupakan. Kita sekarang coba lihat ya, ada penyesalan apa dari dia ke kamu teman-teman? Ada penyesalan apa dari dia ke kamu ya? Ada energi satu teman-teman. Ini sangat mungkin adalah seseorang yang sepertinya belum siap untuk berkomitmen teman-teman ya. Dan ini juga yang menjadi suatu masalah dalam hubungan kalian. Karena kamu mengharapkan mungkin ya hubungan ini bisa berkomitmen untuk jangka panjang. Tapi sikap dia seperti tidak mengarahkan hubungan ini ke arah komitmen yang lebih serius ya.
Energi soulmate keluar 2 kali, ini semakin menandakan kenapa orang ini menyesal mendalam sama kamu, karena ternyata ada energi soulmate di sana, energi belahan jiwa. Ini energi kartunya sex good time. Aku tidak buka gambarnya karena 18 plus nanti di ban ya sama YouTube-nya. Di sini ada energi dari kalian yang ngerasain apakah memang orang ini hanya berkonsentrasi secara energi seksual ke kamu ya. Jadi kamu merasa bahwa apakah dia memang hanya ada hawa nafsu dan seksualitas di sana sama hubungan ini, teman-teman. Ada energi transisi atau perubahan yang sebelumnya banyak kalian tunggu, itu juga mungkin tidak terjadi. Sikapnya dia ke kamu, lalu mungkin usahanya dia ke kamu, masa depan hubungan, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada sangat mungkin situasi orang ketiga ya, ada intervensi dari pihak ketiga. Intervensi dari pihak ketiga ini bukan cuma soal masalah adanya pria atau wanita lain ya, tapi ini bisa saja keluarganya ikut campur, teman-temannya ikut campur lah dan sebagainya, teman-teman. Dan diwarnai juga dengan energi adanya kebohongan ya. Lalu di sini ada banyak hal yang tidak dia ungkapkan sama kamu, banyak yang dia tutupin. Namun dibalik sikap itu semua, meskipun ada banyak kebohongan dan sebagainya, ternyata kenapa dia menyesal mendalam? Dia tidak bisa memungkiri kalau ternyata ada energi dia rasakan ke kamu, adanya sebuah pertemuan yang memang sudah ditakdirkan sama semesta. Artinya orang ini mulai merasakan energi koneksi dari semesta di antara kalian. Selain itu ada beberapa, meskipun nggak semua sedang terhubung dengan masalah hukum ya, mungkin dalam pekerjaan atau kehidupan personalnya. Orang ini ya sedang terpikirkan dan mulai galau, ingin merasa terhubung lagi sama kamu karena penyesalan yang telah terjadi ya. Orang ini mungkin saja bersenang-senang, cinta satu malam ya, tapi itu semua tidak bisa menggantikan energi kamu di dalam kehidupan dia ya. Tuh, karena dia merasa juga di satu sisi masalah malah makin banyak, bukan makin sedikit ya, teman-teman. Dan ternyata ada energi rasa sakit ya ketika jauh dari kamu, dan dia sangat mungkin merasakan energi kamu juga kecewa. Tanpa kehadiran kamu, energi dia jadinya galau, bimbang, gak tenang, gelisah ya, insecure sendiri atas apa yang sudah terjadi, teman-teman. Dan terus dihantui oleh rasa bersalah ya atas apa yang sudah terjadi ya, makanya banyak energi nggak tenang gitu loh. Apalagi kamu tuh memang sudah untuk yang masih single, dia itu seperti sudah menganggap kamu seperti keluarganya sendiri, kalian sangat dekat gitu loh ya. Dan untuk yang sudah berumah tangga, berarti memang kamu adalah keluarganya, teman-teman. Jadi kartu di atas ya, yang komitmen ini untuk yang udah rumah tangga, bisa saja kalian sudah rumah tangga, tapi sikap dia seperti tidak berkomitmen. Dia menyesal, teman-teman, karena memang secara literal kamu rumahnya dia, kamu tempat dia merasa nyaman, tempat dia merasa berlindung, teman-teman. Dan sekarang yang dia takutkan dan dia khawatirkan adalah hubungan ini akan berakhir selamanya. Ya. Dan mungkin tidak ada kesempatan kedua. Orang ini kehilangan kebahagiaannya, teman-teman. Orang ini kehilangan kebahagiaannya dan dia merasa ketika jauh dari kamu pun energi bonding atau ikatan di antara kalian tidak pernah benar-benar usai atau tidak pernah benar-benar udahan. Masih ada energi yang ingin intim atau dekat di antara kalian. Dan ada energi unfinished business. Pokoknya kalau gambarnya aku tutup ya, teman-teman udah tahu bahwa gambarnya itu bisa berbahaya ya, bisa di-ban sama YouTube. Dia juga merasa tidak tenang dengan energi unfinished business di antara kalian ya. Karena ada situasi belum kelar, jadi perasaannya kayak nyangkut kalau bahasanya Sora ya. Dan energi intuisi kamu, banyak yang menonton ini pun sudah tahu bahwa dia itu sangat mungkin ya merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi sebenarnya, teman-teman ya. Dan ada energi ikatan itu pun sangat mungkin kamu rasakan. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu ya teman-teman, ciri-ciri orang ini seperti apa. Ini aku ambil sticknya ini random ya, teman-teman, dengan mata tertutup, biar adil. Oke, kita mau lihat ciri-ciri dia seperti apa. Nah, ini bisa terbolak-balik ya, bisa ini ciri-ciri kamu, bisa ini jadi ciri-ciri dia, gitu ya. Oke, nah.
Nah, kita coba lihat dulu ada energi seperti apa. Oke. Nah, oke, teman-teman, di sini ada sisi ya. Ada yang kekanak-kanakan, mungkin suka ngambek, atau bahkan dia juga suka cuek, suka tidak peduli ya, moody dan sebagainya ya. Namun di sini juga ada yang punya sikap leadership ya, dia mungkin suka in charge, suka memimpin, suka didengerin, suka dominan kayak gitu ya teman-teman. Itu sangat mungkin di sini ya. Lalu ada energi sport person, dia mungkin suka olahraga ya. Entah dia itu memang bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan olahraga, ataupun dia punya hobi untuk berolahraga ya teman-teman ya. Sepak bola lah, bulu tangkis, apapun itu ya. Friendly, mungkin banget dia adalah seseorang yang bersahabat, mudah menjalin pertemanan, tapi di satu sisi juga adalah seseorang yang mudah sekali cemburu ya. Dia orangnya gampang cemburuan ya, jealous kayak gitu ya teman-teman. Ada sisi sensitif di dalam dirinya dia ya. Kak, itu kok menghadirkan orang ketiga tapi cemburuan? Ya memang begitu teman-teman ya. Orang yang udah dimalingin itu orang yang maling itu paling takut dimalingin, ya kan? Ada sisi sensitif teman-teman. Bisa saja dia perasa, banyak masukin ke perasaannya. Tadi aku udah bilang ngambek dan sebagainya. Sesungguhnya kalau dia mau berpikir ya teman-teman, dia tuh sebenarnya adalah yang cerdas. Dia bisa penyelesaian masalah ya. Sebenarnya dia cukup cerdas. Dan ada energi talkative, dia mungkin banyak bicara, dia suka sharing, dia suka ngobrol. Jadi kamu juga mungkin awalnya bisa dekat sama dia karena energinya adalah energi yang nyaman karena ngobrol ya. Sekarang kita mau lebih jauh lagi ya teman-teman. Penyesalannya dia yang mendalam ke kamu. Teman-teman, dia tidak bisa membohongi intuisinya dia. Intuisinya dia terus mengarah ke arah kamu. Intuisi dia sangat menginginkan kamu. Bahwa satu, untuk kalian yang sudah berumah tangga, dia ingin mempertahankan pernikahan kalian. Untuk yang belum berumah tangga, dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa jadi energi pasangan dia atau berumah tangga ya. Di sini juga ada energi apology, jadi sangat mungkin orang ini ngerasa bersalah sama kamu dan dia terdorong untuk minta maaf sama kamu teman-teman. Ini semua bisa terjadi adalah karena ada energi divinely guided, ada energi dari semesta yang mengarahkan dan menyupportkan orang ini teman-teman. Dan ada energi healing ya, diharapkan untuk hubungan ini bisa tersembuhkan atau bisa ada energi perbaikan. Orang ini memang tipenya lambat. Kenapa sih Sora baru berjalan sekarang? Kenapa sih Sora baru dia berpikir sekarang? Karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung lambat, cenderung tidak pernah bisa memahami sebelumnya. Saat ini dia mencoba untuk memberikan waktu untuk hubungan ini ya. Kalau selama ini banyak fokus cuman kerjaan doang. Dan di sini dia kayak punya energi dorongan dan keyakinan kalau dia ingin bersama dengan kamu teman-teman. Karena dorongan lain adalah dia ngerasain kalian itu punya past life love. Ada koneksi secara past life di antara kalian ya. Dan dia sangat adiksi ke kamu ya. Artinya dia tidak bisa lepas ke kamu. Energi kecariannya sangat kuat sekali. Apalagi yang dia rasakan. Sekarang dia takut teman-teman. Afraid. Ya, dia sekarang takut, dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu nggak ada, karena memang cuman kamu yang paling bisa mengerti dan melihat dia ke dalam, ya teman-teman. Dan dia tidak bisa berhenti kepikiran kamu, campuran antara merasa bersalah, menyesal, kangen juga sama kamu, I miss you, ya. Jadi energi kangennya juga sangat kuat, energi kepikirannya juga sangat kuat teman-teman, ya. Dan ada energi sparks, dan dia tidak bisa berhenti ya untuk merasakan bahwa ada gejolak rasa di antara kalian ya. Ada chemistry yang sangat kuat yang mengoneksikan kalian. Jadi Sora, apakah hubungan ini masih punya potensi? Kita coba lihat ya. Anxiety, teman-teman, beberapa dari kalian masih penuh dengan energi tidak tenang atau kekhawatiran ya.
karena sudah terlalu banyak disakiti ya. Aku nggak tahu kenapa ya, terakhiran ini tuh penonton aku kebanyakan lebih berhati-hati ya teman-teman. Energi romansa masih mungkin hadir kembali, tapi di satu sisi energi sakit kalian juga besar sekali ya teman-teman. Jadi mungkin saja ini hanya bisa jadi sama-sama kalau kalian juga merasakan energi kerinduan yang sama teman-teman ya. Buat kalian yang masih khawatir, aku cuma bisa kasih gambaran dari kartunya adalah bahwa ada hal-hal yang tidak terduga ya. Jadi kalaupun di sini ada energi perubahan, ini memang mungkin bukan sesuatu yang kalian sangka, kalian juga tidak pernah menduga bahwa orang ini bisa ada perubahan. Ya, intinya kalau memang energi ini masih ada dari kalian beringin berkompromi, kalian masih pingin sama-sama, akan ada energi kompromi yang harus diberikan memang. Tapi kalau yang Sora lihat, orang ini juga di satu sisi pingin untuk berkompromi, pingin bikin satu perubahan. Jadi buat kalian yang masih khawatir, ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan karena ada energi sangat mungkin seseorang pingin bikin suatu perubahan. Tapi kalau kalian masih punya trauma pun itu sangat wajar karena sangat mungkin harus disembuhkan dulu, harus difokuskan dulu gitu ya. Dan balik lagi tanya hati sendiri, apakah masih ada cinta di sana ya. Jadi dipikirkan dulu benar-benar dan mungkin direnungi dulu apa yang mungkin yang mau disampaikan ke dia. Kenapa sih aku selalu kasih gambaran yang tidak pernah kayak harus begini, harus begitu. Aku cuma bisa kasih gambaran. Tapi pada akhirnya setiap dari kalian yang menonton ini atau klien aku itu akan selalu punya pilihan atas tindakan apa yang mau diambil dan responsnya. Yang aku lihat seperti ini mungkin bisa jadi, mungkin ini bisa menjawab untuk kalian yang kepo, kalian yang mau tahu, kalian yang mau pingin punya bahan pertimbangan gitu ya. Gimana kalau sebelum ambil keputusan, kalian pakai dulu ya gelang 7 cakra yang saat ini masih ada ya. Gelang 7 cakra ini terdiri dari 8 jenis batu yang berbeda. Ada 7 jenis batu yang berbeda di sini, yang warna-warni di atas. Ametis lah, sodalite, lalu di sini juga ada turquoise, tiger eye yang cantik banget gitu ya. Agate dan teman-temannya. Nah, 7 batu di atas ini mewakilkan 7 titik cakra manusia, termasuk di sana ada intuisi, cakra hati dan sebagainya. Nah, ketika intuisi ini, teman-teman, ya, titik-titik cakra itu tidak maksimal, maka akan sangat terasa sekali energi kalian menjadi tidak seimbang, tidak fokus. Oke? Tapi ketika energi kalian fokus, bersih, kalian akan bisa lebih stabil ya. Jadi energi cakra itu sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam semua aspek. Jadi sudah Sora program. Dan yang pink di sini yang banyak ini adalah pink rhodonite. Dia membantu untuk melepaskan masa lalu dan trauma teman-teman ya. Nggak cuma trauma dalam percintaan, trauma ditolak, trauma dibully, trauma gagal dalam hidup ya dan sebagainya ya. Dan juga di sini ada lambang dari kupu-kupu untuk transformasi. Ketika aku memprogram suatu gelang, aku lihat banyak aspek ya. Karena melihat manusia secara keseluruhan dengan jiwanya. Harganya cuma 265.000, ini barangnya import ya, teman-teman. Bentuknya sangat cantik sekali ya, dan ini di Shopee harganya 285.000. Cara pesannya gimana Sora? Cara pesannya langsung cek dari pesan yang aku sematkan paling atas ya, teman-teman. Teman-teman bisa cek yang pesan aku sematkan paling atas. Nah, itu bisa kalian langsung klik aja mau yang mana. Di Shopee lebih mahal karena Shopee menetapkan komisi yang lumayan. Oke? Aku bebas teman-teman mau beli di mana ya. Dan kabar buruknya ya, ini adalah produk terakhir yang kemungkinan besar Sora keluarkan. Jadi habis ini tidak ada produk lagi ya, karena pertimbangan aku juga harganya ya. Karena memang dolar pun mahal, oke? Dan tidak ada PO kalau sudah habis ya. Jadi silahkan siapa cepat dia dapat. Tidak ada COD dan pengiriman di luar Indonesia. Barang aslinya lebih cantik. Kalau kamu nggak mau pakai jadi gelang, bisa ditaruh di handphone buat jadi strap ya. Cantik sekali. Kemarin juga aku di event jualan ini. Oke, silahkan yang mau, yang teman-teman cowok, kamu bisa jadikan hadiah buat seseorang ya. Karena tidak mungkin dia tidak bahagia dibelikan gelang secantik ini. Kalau aku pilih sesuatu, pasti aku mempertimbangkan dari segi fungsi, dari segi model dan teman-temannya. Jadi nggak cuman batunya aja.
Dan buat teman-teman yang kepingin untuk cek koleksiku, aku lagi clearance sale, jual kartu, jual kristal, jual buku yang aku kumpulkan dalam 10 tahun ke belakang. Jadi teman-teman silahkan boleh beli. Ya boleh dicek langsung ke Instagram, karena nanti kalau sudah habis tidak bisa aku PO lagi ya. Aku hanya jualan yang ada, harganya murah-murah banget, ada yang starting dari 30 ribuan aja. Rugi kalau nggak cek sekarang karena nanti kehabisan ya. Yang sudah belanja terima kasih. Mungkin ada yang mau belajar sendiri gitu ya. Oke, kita lihat astrologinya. Virgo, Gemini, Taurus, Cancer, Leo, Libra, Leo, dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang akan coba ke alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin konsultasi tarot ya, ataupun bazi adalah membaca jalan kehidupan seseorang. Kita mau lihat jalan takdirnya seperti apa ya teman-teman ya. Nah itu nanti kelihatan nasibnya dia tuh sebenarnya seperti apa, potensi dia bisa pindah atau enggak, apakah dia tinggal di dalam negeri atau di luar negeri, nikah sama orang sini apa orang luar, tuh kadang kelihatan dalam bazinya ya. Dan juga kelihatan kapan momentum bisa nikahnya gitu loh. Buat yang suka nanya kapan-kapan mulu. Dan buat teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot, Sora ada kelas untuk mengajar private, online, one on one, materi dan kartu sudah dari Sora. Jadi teman-teman tinggal fokus belajar aja. Ya, kartunya premium, Sora cetak sendiri, tidak dijual ya, selain untuk murid sendiri. Harganya ke depan akan naik karena Sora perlu cetak kartu baru untuk teman-teman yang mau belajar. Oke, kita coba lihat ya. ICZM, TVEA, IEYD, FAFG, J, dan L. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel ini dan channel Sora yang Tarot. Sampai ketemu lagi Sahara. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.